dan kita nggak tolak perkataan negatif itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka perkataan itu bisa berkuasa untuk berkembang di dalam kehidupan kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi sekali lagi, hidup dan mati itu ada di dalam lidah kita, ya. Ada di dalam lidah mamah kita, ada di dalam lidah bos kita, ada di dalam lidah suami kita, gitu ya. Nah, waktu perkataan itu dikeluarkan, itu keluarnya pakai kuasa. Ada kuasa tersembunyi, ada benih di dalamnya, yang kalau kita tangkap mentah-mentah, kita nggak saring, kita terima setiap perkataan itu, apa yang terjadi? Yang terjadi ada dua hal. Yang pertama, perkataan-perkataan itu bisa membawa kehidupan, bisa membawa berkat di dalam hidup kita. Saya teringat kesaksian dari Oprah Winfrey. Oprah Winfrey kita tahu secara fisik dia mungkin kurang atau tidak secantik orang-orang lainnya. Dia itu juga berkulit hitam, dan di masa dia masih kecil, karena sekarang Oprah udah gede ya, udah usia mungkin berapa 60-an kali ya. Di masa dia kanak-kanak ya, perbedaan warna di Amerika itu sangat kental sekali. Tapi dia berkata, satu kali ketika dia mungkin usianya 9-10 tahun, dia kedatangan, kalau tidak salah ya, orang penting deh gitu datang, dan mereka menyambut orang penting ini gitu ya. Dan istri orang penting itu tiba-tiba menghampiri Oprah, dan istri orang penting itu berkata, you are beautiful, katanya, kamu cantik, kamu bisa berhasil gitu ya. Dan perkataan itu yang Oprah tangkap, dan ternyata benar, kesuksesan ada di dalam kehidupan dia. Berarti ada kuasa di dalam perkataan yang akan membawa kehidupan. Ada kuasa di dalam perkataan yang bisa mengubah kehidupan kita untuk menjadi bersinar. Namun ada kematian di balik kata-kata yang penuh dengan hal-hal yang negatif, ya. Mati berkat gara-gara perkataan seseorang, kita telan mentah-mentah. Bukan aja mati berkat, mati masa depan kita. Karena perkataan seseorang bisa saja membuat kita mati langkah. Kita udah jadi putus asa, kita merasa kita gagal, kita merasa kita nggak akan melakukan hal tersebut ya. Dan bisa juga kita menjadi mati keinginan kita untuk menjadi wanita yang sukses, keinginan kita untuk menjadi wanita yang menjadi berkat, langsung mati gara-gara perkataan seseorang. Mati semangat ya. Ada kuasa di dalam sebuah perkataan yang bisa mematikan semangat kita. Akhirnya kita bilang give up deh. Aku udah usaha, aku udah melakukan yang terbaik, tapi itu orang nggak mengapresiasi aku, itu orang selalu meremehkan aku, ya. Perkataan itu kita tangkap dan mati semangat kita. Dan we know apa yang terjadi kan? Yang terjadi masa depan kita pun akan mati. Nah, untuk itu, ya, bukan saja kita pribadi harus bisa mampu mengendalikan perkataan kita, tetapi kita juga harus mampu untuk menyaring setiap perkataan yang masuk ke dalam hidup kita. Ya, nah untuk itu gimana sih caranya ya? Atau apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kalau ternyata di sekeliling kita itu dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang merendahkan, bahkan perkataan-perkataan yang jahat sekali terdengar di telinga kita. Tadi di IG story saya sempat kasih pertanyaan gitu ya. Pernah nggak ada yang meremehkan kamu gitu ya? Pernah nggak dengar perkataan yang mungkin membuat kamu itu jadi nggak enak lah, negatif words ya dalam kehidupanmu? Of course ya, ada jawaban-jawaban yang masuk. Dan dikatakan jawabannya ini ya, buat yang udah pernah dengar perkataan dalam kehidupan dia, dikatakan gini, ngatur rumah kok nggak pinter. Ini mamahnya sendiri yang ngomong. Bahkan mamanya bilang, tuh kamu harus lihat si A tuh, dia ngatur rumah pinter. Padahal sama-sama dua-duanya istilahnya pas-pasan gitu ya. Jadi mamanya meremehkan dia dengan kondisi pas-pasan dan ngatur rumahnya nggak pinter. Terus ada lagi yang bilang ya,
nggak ada yang suka tahu sama kamu, ya. Ada lagi yang bilang nobody cares about you, nggak ada yang peduli sama kamu, gitu ya. Bahkan ada yang bilang lagi juga gini, kamu tuh menjijikkan, ada yang sampai ngomong gitu ya. Terus ada lagi yang bilang ya, kamu itu nggak berguna, dan banyak lagi lah perkataan-perkataan negatif yang masuk di dalam kehidupan setiap kita. Dan mungkin kita punya pengalaman pribadi juga, ada perkataan-perkataan negatif yang pernah kita dengar. Nah, untuk itu malam hari ini kita mau bahas sejauh mana sih kita harus cuekin, atau sejauh mana sih kita nggak boleh peduliin apa kata orang, ya, apa yang dikeluarkan oleh orang, sehingga masa depan kita nggak mati, sehingga masa depan kita justru bisa hidup dalam berkat-berkatnya Tuhan, ya. Yang pertama ya, kita harus ignore atau jangan peduliin apa kata orang jika yang pertama adalah perkataan tersebut enggak alkitabiah. Nah, kita kan anak-anak Tuhan kan, walaupun mungkin kita nggak hafal Alkitab, walaupun mungkin kita enggak atau belum selesai baca Alkitab, kita mungkin bukan pendeta, kita bukan mungkin pengajar ya, tetapi Alkitab itu bukan cuma buat pendeta atau pengajar, bukan. Alkitab itu adalah buat kita semua ya, anak-anaknya Tuhan. Nah, apa sih isi Alkitab itu? Isi Alkitab itu adalah firman Tuhan, perkataan Allah sendiri. Dan di dalam perkataan tersebut ya, ayat-ayat firman Tuhan itu meneguhkan kita, karena Tuhan bilang di dalam ayat itu bahwa karena begitu besar cinta Tuhan sama kita, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan. Bayangin, bukankah berarti kita ini secara alkitabiah, kita ini diperkatakan kita sangat dicintai oleh Tuhan. Nah, kalau orang lain bilang sama kita, I don't love you, I don't care about you, nobody loves you, gak ada yang cinta sama kamu, gak ada yang suka sama kamu, gak ada yang peduli sama kamu, cek aja di Alkitab ada gak perkataan kayak begitu. Ternyata di Alkitab janji Tuhan bilang Dia sayang kok sama kita. Jadi ignore perkataan manusia, tetapi tangkap perkataan Tuhan. Kita disayang Tuhan, bahkan demi kita, demi cintanya yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, kita itu sampai dipanggil sama Tuhan sebagai apa? Kekasihnya. We are His beloved ya. Kita kekasihnya Tuhan. Wow, ya kan? Walaupun di dunia nih orang bilang kita bahwa, atau mungkin kita diputusin, kita udah gak ada yang mengasihi kita. Lihat, cocok gak sama firman Tuhan? Ternyata gak cocok kan? Cuekin aja apa kata manusia. Dia mau ngomong apapun juga, kalau ternyata gak alkitabiah, gak usah masukin di dalam hati kita. Ada orang yang bilang, Mama tahu deh, kamu tuh anak bandel banget ya. Mama percaya deh, kamu tuh bakalan sengsara. Kamu tuh bakalan deh masa depan yang gak ada yang mau nikah sama kamu. Alkitabiah enggak? Cek aja. Jangan ditelan mentah-mentah. Kemudian istilahnya gini, apa ya, kalau dulu di Amerika, don't buy it, jangan dibeli perkataan itu gitu ya. Orang ngomong ngawur, kita main ambil aja itu perkataan. Jangan. Kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan janjinya apa? Tuhan bilang bahwa masa depan kita penuh dengan kemenangan, masa depan kita gilang gemilang, bukan? Nah, cuekin aja perkataan-perkataan yang tidak alkitabiah seperti begitu. Tuhan juga bilang apa? Kita ini bernilai mahal, makanya Dia menebus kita karena nilai kita mahal luar biasa. Kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kita ya yang pernah dengar seperti begini, you not worthy, kamu gak berharga, lo perempuan tuh gak ada harganya tahu. Mungkin suami kita, pacar kita pernah ngomong seperti begitu. Lo perempuan murahan, lo perempuan gampangan, segala macam. Cuekin aja, jangan peduliin, karena Tuhan gak pernah bilang kita perempuan gampangan.
Karena Tuhan gak pernah bilang kita perempuan murahan. Tuhan malah lihat kita itu mahal banget. Kita itu bahkan miliknya Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi, setiap perkataan-perkataan yang kita dengar di dalam kehidupan kita, check and recheck. Balik lagi, kalau gak sesuai sama firman Tuhan, ignore, cuekin aja. Jangan sampai kita beli, jangan sampai kita masukin ke dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, untuk itu ya, kalau kita harus pahami juga setiap perkataan yang keluar. Kenapa sih kok kita sering jadi istilahnya terhambat, kesel, kecewa sama perkataan-perkataan orang ya, yang ngata-ngatain kita habis-habisan. Karena kita seringkali tidak menyadari bahwa pada saat orang tersebut mengeluarkan perkataan-perkataan yang meremehkan kita, dia itu sesungguhnya nggak lagi ngomong sama kita. Dia sesungguhnya lagi menunjukkan siapa dia sebenarnya. Jadi waktu dia meremehkan kita, dia itu sebenarnya yang tidak berharga. Dia yang merasa nggak percaya diri. Dia yang merasa nggak mampu. Dia yang merasa tersaingi dengan kita. Dia yang merasa dia itu gak bisa apa-apa. Makanya dia putar balik seringkali. Perkataan itu dia lempar ke kita ya, sehingga untuk menutupi ketidakmampuan orang tersebut. Nah, hari ini ignore, cuekin, jangan pedulin apa kata orang. Jika perkataan orang tersebut tidak alkitabiah. Yang mau katakan amin, amin ya. Cek and recheck selalu dengan apa kata Tuhan. Baru deh kita boleh cuekin apa kata orang kalau perkataan itu bukan katanya Tuhan. Amin, amin, amin. Ayo amin, yes, yes, yes ya. Amin. Oke, kita masuk ke dalam poin yang kedua ya. Sampai sejauh mana sih kita itu nggak boleh peduli dengan apa kata orang. Yes, amin, 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 yes, amin ya. Jangan peduli apa kata orang. Mau ngomongin kita kayak gimana pun juga, I don't care ya. Karena itu bukan kata Tuhan, itu kata manusia. Aku hidup, aku dibentuk oleh perkataan Tuhan, bukan oleh perkataan manusia, apalagi yang negatif. Amin, amin, yes ya. Oke, sekarang masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, kapan sih waktunya kita untuk nggak peduliin apa kata orang? Yes, amin. Oh, masih amin semua, yeay, betul banget gitu ya, amin ya. Yang kedua ya sekarang ya, jika ya, oke balik lagi, kita nggak usah peduli deh apa kata orang jika perkataannya itu penuh dengan kebohongan dan gosip. Jangan kebeli ya dengan orang yang perkataannya kok too good to be true ya, kayaknya muluk-muluk banget. Jangan cepet terbuai sama yang muluk-muluk. Karena yang muluk-muluk belum tentu kebenarannya. Apalagi ayo ya, di kelas kita wanita ini juga banyak yang masih single ya. Masih banyak yang belum nikah. Karena terbukti kan kalau nggak DM saya ya, atau di sini juga doanya untuk supaya dilancarkan jodohnya. Nggak apa-apa, saya seneng. Kita ini belajar dari segala umur ya. Saya senang yang bergabung di kelas wanita aja itu, mulai dari yang belum menikah, yang belum dapat jodoh, yang lagi persiapan pernikahan, yang baru menikah, yang baru punya bayi, yang punya anak kecil, yang anaknya udah gede ya, yang udah kalah besar sama anaknya, enggak apa-apa gitu ya. Yang penting komunitas kita ini adalah komunitas yang positif untuk saling support gitu ya. Nah, buat yang belum menikah tadi, jangan peduliin kepada perkataan-perkataan janji-janji gombal yang penuh dengan kebohongan, yang terlalu muluk kita dengar. Beberapa sudah
sudah konseling sama saya ya, terutama yang single-single, nanya, Pastor, saya punya cowok, baru kenal sih, kita baru kenalan online gitu ya. Kemudian kayaknya udah cocok ngobrolnya segala macam, dan dia udah ngajakin saya nikah. And I was like, no ya, jangan dulu, ketemu dulu. Kok kamu bisa langsung pengen nikah? Iya, karena dia udah bilang dia akan support saya. Kemudian saya udah cerita juga, kata wanita ini, saya ini harus kerja karena untuk saya juga tulang punggung keluarga. Lalu cowok ini bilang, no problem, segala macem gitu ya. Pokoknya janji-janji muluk dahsyat banget. Sampai akhirnya mereka kopi darat gitu ya, istilahnya ketemu. Pastor doain ya, aku mau ketemu dengan dia. Dan saya cuma bilang, kamu hati-hati, jangan sampai ya tergiur dengan kata-kata gombal dia segala macam. Terus udah dong, dia ketemu dengan cowoknya. Terus katanya cowoknya menjanjikan banyak hal, pernikahan lah ini segala macam. Kemudian selang beberapa hari, cowoknya bilang bahwa cowoknya ditugaskan pindah ke luar kota. Selang beberapa minggu gone, hilang gitu ya. Nah itu dia, jangan percaya atau ignore aja deh kalau orang udah too good to be true. Belum kenal udah mau membiayai keluarga, belum kenal udah mau menikah, itu kan terlalu muluk bukan ya, terlalu luar biasa. Nah banyak kita, terutama wanita-wanita muda nih, saya mau kasih tahu, jangan mudah terjerat dengan janji-janji pria ya, yang kelihatannya too good to be true. Saya pernah dengar cerita ini, yang cerita papahnya sendiri ya, dari seorang wanita. Si wanita ini papahnya pengusaha sukses. Wanita ini kemudian punya pacar, kemudian papahnya di awal nggak setuju karena kurang seimbang gitu ya, kayak kita kan tetap harus mencari pasangan yang seimbang, tapi kelihatannya kok dalam segala hal nggak seimbang gitu ya, pendidikannya nggak seimbang, pokoknya tidak ada keseimbangan gitu ya papanya ngelihatnya. Tapi si anak meyakinkan papahnya, si anak wanita ini, enggak pak, dia orang baik, dia treat saya very well, dia pokoknya dia mau masuk untuk ke keluarga kita, bahkan dia mau pindah agama seperti agama kita gitu ya. Terus udah gitu papahnya akhirnya karena sayang sama anaknya, papahnya menyetujui dengan terpaksa, bikin pesta besar-besaran. Ini kejadiannya di Bandung, bikin pesta besar-besaran katanya di Bandung. Terusnya udah gitu bulan depannya anaknya hamil, dan setelah anaknya hamil suaminya mulai jarang pulang ke rumah. Suaminya morotin istrinya karena istrinya cinta banget gitu ya. Jadi mulai minta uang, tabungan istrinya diambil. Istrinya tabungannya banyak, ratusan juta, diambil, dikuras, habis segala macem. Dan kemudian ketika istrinya hamil tua, istrinya baru tahu bahwa si pria ini itu sudah bersekongkol sama pacarnya. Jadi si pria udah punya pacar ternyata. Jadi macarin si wanita ini karena tahu wanita ini orang kaya, udah merindukan pengen cepet-cepet menikah. Jadi si pria ini masuk kerjasama sama ceweknya. Dan mereka udah beli rumah pakai uang dia, udah beli mobil pakai uang dia. Dan ketahuan di akhir, maksudnya di kandungan dia sudah 9 bulanan, ketahuan. Dan dia si wanita ini tentu aja stres ya, nangis terus kerjanya, melahirkan tanpa didampingi oleh si suami karena si suaminya udah kabur dengan pacarnya. Dan bukan itu aja, setelah melahirkan si wanita ini nggak mau keluar dari kamar, dikasih makan cuma mau di depan pintu, pokoknya nggak pernah keluar dari kamar dia. Diketok-ketok pintunya, udah berjalan beberapa saat, babynya dirawat sama mama papanya ketok-ketok kamarnya, akhirnya didobrak karena beberapa hari tidak keluar. Apa yang terjadi? Sudah meninggal dunia. Aduh, tragis banget ya aku ceritanya gitu ya. Tapi ini kejadian nyata gitu ya. Ini kejadian nyata yang saya dengar langsung dari papahnya yang cerita kepada saya. Lihat, kenapa? Karena wanita ini beli itu perkataan yang terlalu muluk. Beli perkataan seseorang yang penuh dengan kebohongan. Nah, kita harus gimana dong?
Nah, kita harus punya hikmat untuk bisa ngeliat dan jangan telan mentah-mentah. Harus bisa dengan pertimbangan kita. Kalau ada orang ngomong sama kita kayaknya terlalu muluk ya, kok terlalu kayaknya amazing banget ya, terlalu nggak masuk di akal ya. Dalam hati doa, minta kepada Tuhan tuntunan, minta supaya Holy Spirit, Roh Kudus menuntun kita, supaya kita bisa ngerti. Sama dalam segala hal. Banyak kita ditawarin misalnya ikutan kerjaan A. Wah, kamu kalau ikutan kerjaan ini modal kamu sekian, kamu tuh nanti akan bisa menghasilkan 10 kali lipat dalam 1 bulan. Too good to be true kan? Jangan peduliin. Ada lagi mungkin yang saham. Saya nggak bilang saham jahat. Saham itu yang bagus juga banyak. Nah, saham yang bagus ya biasanya itu ngikutin yang namanya OJK gitu kan ya. Jadi dia nilai bunganya itu udah ada ketentuannya. Tetapi ada saham-saham yang orang tawarkan yang too good to be true ya. Dia udah taruh uangnya, akhirnya ketipu. Belum lagi kita perempuan-perempuan yang suka arisan. Berapa banyak yang kita udah denger arisan di tengah jalan, ternyata uang kita dibawa kabur sama bandarnya. Too good to be true. Belum lagi juga sempet heboh ya, yaitu misalnya kayak bisnis berlian, bisnis sawit. Kita udah beli lahan, kita beli petak segala macam, kita beli emas lah segala macam, ternyata semua tipuan. Jangan pedulikan jika perkataan atau omongan orang itu terlalu muluk, terlalu penuh dengan kebohongan. Dan juga jangan pedulikan jika perkataan itu adalah perkataan gosip. Saya nggak akan bahas panjang lebar soal gosip, karena di kelas kita minggu kemarin kita udah ngebahas panjang lebar tentang jahatnya gosip ya. Tetapi sekali lagi, jangan kita membeli setiap perkataan yang di dalamnya mengandung unsur gosip. Minggu kemarin kita udah belajar ya. Kalau kita udah mulai dengerin gosip segala macam, ignore it. Jangan mau masuk di dalam gosip ya. Jangan mau menyambut yang namanya gosip. Stop sampai di situ. Kalau perlu kita bilang sama orangnya, jangan ngomongin orang. Kalau kamu ngomongin dia, kamu mendingan ngomong langsung ke orangnya gitu ya. Kenapa? Karena dengan siapa kita bergosip, kita nggak pernah tahu. Dia pun akan bergosip tentang kita kepada orang lain kelak nantinya. Jadi 3 hal malam hari ini kita pelajari ya. Jangan peduliin apa kata orang. Kalau yang pertama, ternyata perkataan orang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, jangan pedulikan apa kata orang kalau perkataannya penuh dengan kebohongan alias too good to be true. Yang ketiga, jangan peduliin apa kata orang jikalau perkataan orang tersebut adalah gosip. Amin, amin. Sekali lagi, kita adalah buatan tangan Allah yang sangat berharga dan mulia. Orang lain mau ngatain kita kayak gimana pun juga, balik lagi, kita hidup bukan oleh perkataan manusia. Kita hidup oleh perkataan Tuhan. Kalau Anda izinkan hidupmu dikontrol oleh perkataan-perkataan manusia, engkau tidak akan kemana-mana. Jika Anda mengizinkan hidupmu berjalan sesuai dengan apa kata manusia, perjalananmu tidak akan pernah berhasil. Perjalananmu akan stagnasi. Tetapi kalau kita berjalan mengikuti apa kata Tuhan, kita ngikutin apa yang Tuhan ucapkan ya, fokus aja, jalani aja sesuai dengan apa kata Tuhan, maka hidupmu akan luar biasa. Amin, amin. Oke, jadi hari ini yang dalam kehidupan kita pernah dilecehkan, pernah direndahkan, pernah diremehkan, pernah dikata-katain ya. Ingat, jangan pedulikan perkataan itu. Kalau perlu,
pakai perkataan itu menjadi batu pijakan buat kita terus naik dan bukan turun, ya. Amin, amin. Oke, hari ini kita udah belajar tentang jangan peduli apa kata orang, ya. Kita nggak peduli apa kata orang jika perkataan tersebut adalah mengandung unsur negatif. Tapi kalau perkataannya bagus, ya peduli dong. Kalau perkataannya penuh dengan nasihat, ya harus kita peduli. Amin, amin, amin. Oke, ya. Kita semua pernah jadi korban, dikatain orang, diremehkan oleh orang, bukan? Ya kan? Karena tadi waktu saya tanya juga, jawabannya 100% bilang iya, pernah ada orang yang ngeremehin, gitu ya. Tapi sekarang kita tahu, kita nggak diatur oleh manusia. Kita diatur oleh Tuhan. Amin. Yes, betul banget ya. Yang jelek dan gak benar di mata Tuhan gak usah peduli. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Setuju banget Nita. Amin, 100 buat Nita. Reni bilang apa? Bagus banget Pastor, thanks untuk reminding. Amin, gitu ya. Oke, pokoknya kita hidup oleh karena perkataan Tuhan. Katakan semua, saya hidup oleh karena perkataan Tuhan. Sekali lagi, saya hidup oleh karena perkataan Tuhan. Amin ya. Dan hanya perkataan Tuhan saja yang boleh ada dalam hidup saya. Amin. Amin. Jadi kalau sekarang kita masih punya suami yang suka ngata-ngatain kita, yang meremehkan kita, yang merendahkan kita, masih ada deh orang-orang mungkin yang berkata you're not worthy, engkau gak berharga, segala macam. Don't buy it ya, jangan beli perkataan tersebut. Kenapa? Karena kita berharga, kita miliknya Tuhan. Kalau kita udah jadi miliknya Tuhan, Tuhan pasti marah. Kalau kita masih ngatain diri kita juga, iya nih saya gak berharga. Tuhan bilang, what? Dengan segitu banyaknya perjuangan aku di atas kayu salib untuk nebus kamu, kamu masih bilang kamu gak berharga? Nanti kita dijewer loh sama Tuhan, ya. Jangan bilang saya gak mampu, ya kan? Kata Tuhan, what? Dengan kuasa yang aku taruh di dalam kehidupan kamu, kamu bilang kamu gak mampu? Emang yang aku kasih kuasa itu kuasa KW, kata Tuhan. Ini kuasa-kuasa yang luar biasa daripada surga, gitu ya. Jadi jangan merendahkan Tuhan. Kalau kita merendahkan diri kita, kita merendahkan Tuhan. Oke? Saya hidup oleh karena perkataan Tuhan, ya. Dan yang boleh ada dalam hidup kita hanya perkataan Tuhan saja. Amin, amin, amin. Luar biasa, yeay. Senang malam hari ini kita bisa ada kelas ya. Senang bisa gabung semuanya. Dan saya yakin walaupun kita belajar cuma simple, singkat ya, berapa menit ya, paling ya cuma 30 menitan ya kita udah belajar ya. Tetapi saya berdoa biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu membuat kita menjadi hidup oleh perkataan-perkataan dahsyat ya. Berkat kita hidup, masa depan kita hidup, segala sesuatunya hidup di dalam kehidupan kita, bukan mati. Amin, amin ya. Oke. Yes, amin, amin, amin. Ada Lucy, hidup oleh karena perkataan Tuhan only. Amin Lucy. Tuhan bilang, you are beautiful, you are belovednya Tuhan. Engkau berharga, engkau mulia, kita semua berharga dan mulia. Halo Sister Maria dari Amerika. Yes, seneng banget ya, walaupun jam kita berbeda jauh. Tetapi Sister Maria juga, you are pretty, beautiful, you are worthy, you are the beloved of God also. Amin. Yes, ya. Senang banget gitu ya. Most welcome dan kita akan amin. Tina juga. Tina, you are the diamond of God ya. Engkau diamondnya Tuhan, engkau berharga, engkau berkilau,
No matter, gak usah peduli apa kata manusia tentang hidupmu, tetapi Tuhan berkata dahsyat tentang hidupmu. Masa depanmu akan membuat engkau tercengang-cengang dan terheran-heran, karena ada kemenangan besar yang Tuhan lagi bikin di belakang layar buat hidupmu. Amin, amin, amin. God bless you ya. Oke, kita akan ketemu lagi hari Senin depan untuk pelajaran selanjutnya, supaya kita menjadi wanita-wanita yang luar biasa ya. Dan untuk sekarang kita mau masuk di dalam kangen Rosetta Margareta. Tadi yang bilang kangen? Iya. Oh, terima kasih aku dikangenin. Iya. Saya hidup oleh karena perkataan Tuhan. Oke. Most welcome. Kita masuk ya di dalam part kedua, yaitu kita mau saling mendoakan gitu ya. Yes, kita mutiaranya Tuhan, kita diamondnya Tuhan, kita miliknya Tuhan, kita berharga dan mulia, kita belovednya Tuhan. Margareta, hai. You are love, you're beautiful, you're amazing ya. Dan kita bilang yuk sekarang ke diri kita masing-masing, katakan I am gorgeous gitu dong, bilang dong. Oh, aku ini keren abis, aku cantik abis. Ayo sekarang ngomong masing-masing, ketik ya. Boleh I am gorgeous, boleh aku cantik, boleh aku bersinar, aku kesayangannya Tuhan. Ayo dong ya. Yes gitu ya. Vina, I am beautiful. Yes, you are beautiful. Kalau Vina ada di Korea, Vina pasti udah jadi bintang film Korea gitu ya. Belajar bahasa Korea aja Vina, siapa tahu produsernya naksir kamu. Yes, I am beautiful ya. I am gorgeous. Yes, Astrid, you are ya. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu. I am blessed. Yes, terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Aku kesayangan Tuhan. Amin. I am gorgeous, kata Sinta. Amin. Aku kesayangan Tuhan Yesus. Amin. Gorgeous. Amin Lydia. Aku kesayangan Tuhan. Yes, mat manis. Yes, aku biji mata Tuhan. Amin Francisca. Kesayangan Tuhan. Elis, saya anak Tuhan yang paling berharga dan kesayangan Tuhan. Amin. Julie, ya, masterpiece of God. Iya, aku kesayangan Tuhan. Amin. I'm gorgeous. Amin. I'm gorgeous and blessed. Amin. Aku kesayangan Tuhan. Amin. I'm shining gorgeous. Yes, amin. Nita, precious daughter of God. Amin. Sarangi, oh iya. Oke, lulus. Jennifer, worthy, amin. Aku mahakarya Tuhan, pinter, yes, amin, amin, amin ya. Aku kesayangannya Tuhan, amin. Favorite blessed daughter, amin. Lucy, indeed ya. Yovita, aku kesayangannya Tuhan, yes, you are indeed. Jane, Tommy, I am blessed indeed. Yes, we are blessed, highly favored, we are highly blessed, we are worthy, we are precious, we are pretty, we are gorgeous, we are favorite-nya Tuhan. Pokoknya semua hal yang amazing itu ya, akui itu di dalam kehidupan kita, imani itu di dalam kehidupan kita, karena that's it, itu sesungguhnya yang Tuhan lihat di dalam hidup ini ya. Beautiful, berharga di mata Tuhan. Yes, Yudi ya. Ivy, beautiful. Yuli, aku berkenan. Yes, amin. Margareta, kangen ke gereja. Ayo dong dateng gitu ya. Amin. Ditunggu kedatangannya, karena kalau udah onsite udah boleh datang gitu ya. I am gorgeous and blessed by Jesus. Yes, indeed. Amin, amin. Yes, dan Tuhan, Engkau dengar setiap perkataan anak-anakmu yang sudah mereka ucapkan, baik yang sudah mereka ketik atau mereka ucapkan di dalam kehidupan mereka. Terjadi Tuhan, terjadi. Itulah cara kami memandang diri kami. Kami gorgeous, kami blessed, kami favored, kami berharga, kami mulia, kami kesayangannya Tuhan, kami kesayangannya Yesus, kami istimewa, kami spesial, kami berharga, kami dahsyat, kami ini hebat, kami adalah diamondnya Tuhan, kami bersinar luar biasa,
terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Oke, Vincent berkata, bantu doa untuk saya karena ortu kurang sayang ke saya, tapi lebih sayang ke adik kandung saya, padahal saya anak pertama. Vincent, ini Vincent juga setia nih ya di kelas ibu-ibu, luar biasa ya. Vincent, nggak apa-apa ya, yang penting nomor satu, yang sayang kamu Tuhan. Daripada manusia yang sayang kamu Tuhan nggak sayang, ayo pilih mana gitu ya. Jadi nggak apa-apa, percaya aja kamu berharga di mata Tuhan. Amin ya. Aku luar biasa diberkati dan Tuhan selalu dan kebaikan selalu menjadi datang padaku. Amin. Amin. Lida, David, Leo, amin terjadi dalam hidupmu ya. Lydia udah bilang amin ya, kita yang tadi doa ya, kita doain amin. Oke. Wah, kalau ketemu langsung pengen lihat senyum-senyumnya ya. Tapi jangan khawatir. Walaupun di kelas kita ini kan saya cuma one way aja ya, I cannot see your face gitu, padahal sebenarnya pengen ketemu. Tapi nanti bulan Oktober tanggal 6, catat ya baik-baik ya. Oktober tanggal 6 kita akan bikin satu wadah yang namanya Perempuan Kaya Hati. Di situ juga kita lewat Zoom ya. Kita akan belajar banyak bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang bukan ngomongin kaya di luar loh. Kaya di luar ditinggal di dunia, tapi kaya di hati naik ke surga ya. 6 Oktober catat ya, lewat Zoom jam 8 malam. Oke. Untuk blast bag bantuan doa rasa hampa ya. Oh yes. Karena banyak yang ini ya meninggal karena COVID ya. Oke, nanti kita bantu doa ya untuk blast bag ya. Tuh, Vincent udah dapat kata semangat tuh. Kita semua wanita-wanita, perempuan-perempuan hebat kan di sini kan. Kita bilang semangat Vincent, jangan menyendiri di kamar ya. Justru ya, ingat kalau kamu tangkep kata-kata mami kamu yang pilih kasih, kamu lagi dimatiin berkatnya sama iblis. Justru kamu sekarang fokus sama perkataan Tuhan dan kamu akan lihat berkat kamu akan melimpah. Contohnya, buktinya dari mana Tuhan sayang kamu? Buktinya dari setiap ketikan yang malam ini kamu dengar. Ya, kita semua kasih semangat sama kamu. Kita semua kasih kata-kata encouragement. Kamu pun berharga, you are handsome, you are keren ya kan? Masa depanmu gemilang, masa depanmu akan penuh dengan keberhasilan. Jadi Vincent, semangat ya. Semangat Vincent, andalkan Tuhan senantiasa tuh. Amin, amin ya. Oke, kita mau list doa lagi ya sekarang ya. Tadi Juli lagi radang tenggorokan dan demam. Oke, Juli ya. Oke, radang tenggorokan dan demam. Tuh Vincent, lihat kan? Everyone loves you. Kemudian tuh Vincent juga udah bilang amin. Udah, kalau kamu udah amin kan jangan tawar-menawar lagi. Amin itu artinya yes, aku terima gitu kan. Gak usah dibuka lagi pintunya. Namanya juga udah aku terima, udah tutup pintunya. Aku udah terima berkat itu gitu ya. Sinta. Oh oke. Ya, kita berdoa untuk mami daripada Sinta. Untuk sakit pengeroposan tulang ya, osteoporosis ya. Oke, kita nanti doain sama-sama ya. Kemudian untuk IV supaya kepahitan dipatahkan ya. Untuk in lovers supaya usaha suami diberkati ya. Oke, Christine sakit di pahanya. Catherine orang tua biar pekerjaan semakin diberkati. Oke, kemudian buat jodoh juga. Oke, Christine untuk jodoh juga.
Oke, ada lagi yang mau didoain? Kita masih catetin ya. Dan benar-benar teman-teman yang masih stay di part kedua ini, kita mau jadi pasukan doa ya. Kita mau jadi pasukan doa dan kita mau bantu doa untuk teman-teman yang udah tulis request doanya barusan ya. Mungkin kita nggak saling kenal tapi doa kita nggak terbatas. Oke, Trovaler, nama kamu susah banget. Anak ya, untuk anak. Kamu ulang lagi dong, sorry aku kelewat. Ini agak-agak kepanjangan nih. Kelewat semuanya, sorry ya. Ini udah kelewat 4 loh. Yang aku belum sebutin namanya tolong diulang lagi ya, karena udah kelewat banyak. Oke, Vivi, doain Oma Lip ya. Puji Tuhan ya, doa kita didengar Tuhan loh. Oma Lip kemarin udah balik, udah walaupun masih belum pulih total tapi udah boleh keluar dari rumah sakit ya. Rini. Rini. Turut sepenanggungan ya untuk meninggalnya adik kamu karena COVID sebulan ya. Biar Tuhan kasih kekuatan ya. Nanti kita doa ya untuk Rini ya. Iya, puji Tuhan ya, Vivi. Minggu kemarin pasukan doa berdoa untuk Oma Lip dan hari ini Oma Lip udah bisa pulang. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman pendoa semuanya. Doa kita nggak sia-sia ya. Puji Tuhan. Untuk Lince ya. Untuk pekerjaan suami. Untuk Lydia. Untuk keluarga dan teman-teman yang kena COVID ya. Supaya dikuatkan. Sorry yang tadi ada kelewat beberapa ya. Boleh diketik ulang ya, mohon maaf banget. Karena tadi pas berbarengan. Miss Fevel diberikan keturunan ya. Dan rumah sendiri ya, untuk rumah sendiri. Zoom, iya nanti akan ada Zoom. Firenisia, jodoh, pekerjaan bisa dapat mencapai target ya. Liana, kita mau doa, sakit persendian. Kakinya udah bengkak ya. Kaki yang udah bengkak 3 bulan. Indri, untuk lengan dan pundak kiri. Siska, amin, yes. Terjadilah seperti apa yang Siska tulis ya dalam hidupmu. You are blessed, highly favored, and you live by the word of God. Amin ya. Untuk Vika, supaya lolos ujian CNPS Kemlu, CPNS Kemlu tahap akhir udah. Amin. J, usaha papa ya. Kemudian untuk Sister Titik, pertobatan suami. Dilepaskan dari guna-guna. Kemudian Vivi, pinggulnya udah membaik. Puji Tuhan ya, doa-doa kita juga dengar ya. Kita terus doain ya supaya benar-benar pulih dari sakit pinggulnya. Ada lagi? Udah banyak banget nih ya, tapi nggak apa-apa, kita semuanya pasukan doa ya. Kita mau bantu doa, dukung. Jadi sesaat lagi di rumah masing-masing. Ada lagi Traveler. Kemarin sampai kuasa kegelapan, bentuk ulet-ulet kuburan di bawah tempat tidur kami. Aduh, aku manggilnya susah banget namanya. Traveler. Aku nyebutnya gimana ya?
kuasa kegelapannya, kita doain kuasa kegelapan ya. Oke, Vincent didoain juga. Lydia supaya diberikan sukacita ya. I am Belflin. Oke, anak supaya dapat university ya. Oke, yes. Natali lebih gampang aku manggilnya. Oke ya. Sister Mimi, anak dapat jodoh. Oke. Seri supaya pertobatan keluarga. Oke. Nanti saya akan pimpin doanya. Kita di rumah masing-masing cari suasana yang enak untuk bantu doa. Kemudian saya akan sebutkan nama-namanya semuanya. Jadi boleh ngikutin doanya. Tolong diaminkan ya sama-sama ya. Oke, ada lagi. Cynthia jodoh. Daniel usaha toko. Kemudian Vivi pelayanannya Joshua ya, supaya diberkati. Kemudian Elizabeth, yes, kita doain juga buat Elizabeth supaya dapat teman hidup yang tepat ya. Salam buat pasangan dari Joshua. Oh, oke, thank you. Salam balik buat Joshua ya, Vi. Oke. Angel supaya bisa terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian kuliah di luar. Oh, oke. Oke, Angel, kita doain ya untuk kuliah kamu ya, supaya dilancarkan ya. Oh, Joshua Ahimsa, salam balik ya. Udah lama banget gak ketemu Joshua ya, apa kabar dia gitu. Oke, Lydia Wijaya supaya dapat jodoh. Sambil saya nyatetin ini, inget ya nanti tanggal 6 Oktober, masih 1 bulan lagi berarti ya, kita akan adakan 1 bulan sekali via Zoom. Itu wadah komunitas untuk kaum perempuan, namanya Perempuan Kaya Hati. Karena tujuannya kita tuh supaya punya wadah nih, walaupun kita saling gak kenal satu dengan yang lainnya, tapi kita punya wadah untuk kita belajar hal-hal yang positif dan tentunya kebenaran firman Tuhan. Jadi akan mulai saya adakan acaranya 6 Oktober jam 8 malam, supaya yang kerja tetap bisa ikutan, yang ngurusin anak tetap bisa ikutan, ibu-ibu yang suka masak tetap bisa masak dulu gitu ya. Itu tanggal 6 Oktober, Perempuan Kaya Hati. Nanti kita ada untuk forum berkomunikasinya, kita akan bikin IG-nya lewat Instagram, jadi nanti bisa follow juga, jadi bisa tahu, bisa diingetin juga. Di situ ntar akan ada quote-quote tentang wanita ya, tentang perempuan, dan kita bisa saling info, saling support, saling membantu satu dengan yang lainnya. Oke? Makin semok. Salam ya. Berarti dia bahagia gitu ya. Shelly sakit lambung. Ya nanti untuk info Zoom-nya pasti lewat IG story saya terus akan infoin terus. Dan nanti setiap hari Senin kan kita masih ketemu nih kayak begini ya, setiap Senin malam akan terus diinfoin gitu ya, biar kita semuanya bisa tetap terhubung satu sama dengan yang lainnya ya. Oke. Sister
Suarwati, oh besok suami mau vaksin ya. Oke. Aman ya, biar aman. Moderna ya. Iya bagus lah kalau udah divaksin, sangat menolong banget untuk mencegah ya imun sistem jadi tinggi. Oke. Yuk, buat yang masih ngetik atau buat yang masih mau didoain, kita berhenti dulu ya ngetiknya. Karena kita mau masuk ke dalam doa. Jadi sekali lagi yang belum sempat ngetik ya, tolong dulu stop dulu, kita mau ini ngedoain nih. Terakhir masih ada ya, oh Sister Indri, oh masuk kamar, dia belum kenal Tuhan pasti dimarahin. Oh oke. God bless you Sister Indri ya. Widya ya untuk pasangan hidup. Oke. Yuk kita doa sama-sama ya. Oke, masih ada masuk lagi. Yang lain yang belum ngetik stop dulu ya ngetiknya ya. Nanti abis doa bagian pertama ini kita akan lanjut lagi kok doanya gitu ya. Mamanya sakit autoimun artristik. Oke. Yuk kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami kaum wanitamu Tuhan kumpulkan. Walaupun Tuhan kami nggak serumah, kami nggak satu tempat, satu lokasi, tetapi Tuhan kami maha hadir. Tuhan kami ada bersama dengan kami. Tuhan saat ini kami berdoa secara khusus untuk anakmu Vincent Tuhan. Dimana Tuhan dia merasa bahwa orang tuanya pilih kasih. Dia merasa mungkin orang tuanya membeda-bedakan dia. Tuhan kami berdoa untuk Vincent. Biar malam hari ini pelajaran yang dia terima, dia tangkap. Dan dia menyadari bahwa dia berharga di mata Tuhan. Berikan kepada dia kekuatan. Setiap kepahitan dalam hatinya kami cabut, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar hatinya dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sehingga Vincent tidak lagi kepahitan, tetapi justru dia bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk bless back Tuhan. Dia hampa hidupnya karena dia mungkin melihat sekeliling dia banyak yang meninggal dunia. Dia kehilangan teman-temannya, dia kehilangan mungkin banyak orang-orang yang dia kenal. Tuhan, kami tahu Tuhan, hidup dan mati adalah di tangan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang diambil dari kehidupan kami, Tuhan berikan kepada bless back kekuatan untuk bisa merelakan hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Berikan penghiburan, berikan kepada dia sukacita ganti duka cita. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk anakmu Julie Tuhan yang sakit radang tenggorokan dengan demam. Yuk teman-teman pendoa, kita berdoa untuk Julie. Dalam nama Yesus, sembuh, kuasa Tuhan bekerja. Radang tenggorokan disembuhkan, demamnya disembuhkan. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk Sister Sinta Tuhan, yang mamanya Tuhan sedang sakit juga keropos tulang. Bapak kami berdoa Tuhan untuk Sister Dice Tuhan. Saat ini Bapak semakin hari semakin pulih. Semakin hari Tuhan penyakitnya semakin disembuhkan. Tuhan pakai obat-obatan, Tuhan pakai terapi, Tuhan pakai apapun bentuknya sebagai perpanjangan tangan kesembuhan. Lebih daripada itu, mamanya Sinta diberikan damai sejahtera dan sukacita karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk Ivy yang kepahitan Tuhan. Bapak, mungkin dia mengalami satu bitterness, dia mengalami kekecewaan, dia mengalami kepahitan di dalam kehidupan dia. Saat ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama sesama pasukan doa wanita Tuhan untuk Ivy. Setiap kepahitan, kami cabut kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ivy diberikan kekuatan untuk bisa mengampuni, karena ia tahu Tuhan pun telah mengampuni setiap dosa dan kesalahannya. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk In Lover Tuhan, supaya usaha suaminya semakin diberkati. Tuhan kami tahu keadaan pandemi membuat mungkin keadaan sepertinya kering kerontang. Tetapi Tuhan, usaha anak-anak Tuhan, usaha orang-orang yang bersandar dan mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Tuhan akan membuat usaha ini diberkati luar biasa. Kami terima berkat-Mu terjadi.
Tuhan, kami juga berdoa untuk Christine yang lagi sakit pahanya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan sembuhkan Christine di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anakmu Catin Tuhan, yang berdoa untuk orang tuanya dan untuk pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang tuanya dijagai, diberikan kesehatan, dilindungi oleh Tuhan. Dan juga untuk pekerjaan dia dilancarkan. Tuhan taruh dia di pekerjaannya supaya dia menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Christine yang merindukan untuk mendapatkan jodoh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan udah siapkan pasangan yang sepadan bagi hidupmu Christine. Terima dengan imanmu. Terjadi pasangan yang engkau rindukan, Tuhan sudah siapkan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Vivi. Terima kasih Oma Lip sudah boleh pulang ke rumah. Kami terus berdoa untuk Oma Lip Tuhan. Semakin hari semakin sehat. Semakin hari semakin bugar. Semakin hari semakin semangat. Semakin hari Tuhan semakin pulih. Dan bisa kembali mengalami yang namanya kesehatan yang prima. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Rini Tuhan, yang kehilangan adiknya Tuhan sebulan yang lalu karena COVID. Tuhan, Engkau yang menghapus air matanya. Engkau yang menghibur dia Tuhan. Engkau yang memberikan sukacita Tuhan. Engkau yang memberikan kegembiraan ya Tuhan. Karena saat ini adiknya sudah ada di tempat yang terbaik. Di sana tidak ada tangisan lagi, tidak ada kesakitan lagi. Dan saat ini Tuhan, kami percaya curahan sukacita terjadi atas kehidupan Rini. Ia kuat Tuhan. Bahkan setiap memori yang telah ia miliki bersama dengan adiknya akan menjadi memori yang sangat menyenangkan, memori yang sangat indah buat hidup dia. Tuhan, kami berdoa untuk Sister Lince yang berdoa untuk pekerjaan suaminya Tuhan. Bapa, kami tahu saat pandemi ini mungkin keadaan pekerjaan begitu sulit, bisnis sulit. Tetapi sekali lagi kami tetap percaya berkat anak-anak Tuhan sudah dipisahkan oleh Tuhan. Kami tidak akan kekeringan berkat. Pekerjaan suaminya dilancarkan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Sister Mimi yang rindu supaya anaknya dapat jodoh. Tuhan, kami berdoa, kami juga percaya kerinduan hati seorang ibu ingin melihat anaknya untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami percaya doa kami gak sia-sia. Doa kelompok kami malam hari ini didengar Tuhan. Kami menggedor pintu surga. Karena Tuhan sendiri berkata 2 orang saja sepakat meminta di dalam nama Yesus, doa kami akan Tuhan jawab. Kami percaya tidak lama lagi anak dari Sister Mimi akan mendapatkan jodoh. Kami berdoa juga untuk Seri, untuk pertobatan keluarganya Tuhan. Kami yakin satu orang dimenangkan, seisi keluarga pun akan dimenangkan. Kami yakin Tuhan, keluarga Sister Seri akan dimenangkan, akan menerima keselamatan. Kami persembahkan jiwa-jiwa ini Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami yakin mereka akan kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa untuk Cynthia yang rindu juga untuk mendapatkan jodoh. Juga untuk Elizabeth juga Tuhan yang rindu untuk mendapatkan jodoh Tuhan. Juga untuk Widya yang rindu untuk mendapatkan jodoh. Tuhan, kami bawa Cynthia, Elizabeth, Widya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan sendiri berjanji bahwa tidak baik seorang manusia, seorang diri saja. Tuhan akan memberikan kepadanya seorang pendamping. Kami yakin Tuhan, Tuhan sudah siapkan pendamping yang sepadan untuk Cynthia, Elizabeth, dan Widya. Jodoh sedang dalam perjalanan masuk di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Daniel yang rindu usaha tokonya semakin maju, lancar, semakin diberkati, dikirimkan oleh Tuhan klien-klien Tuhan, customer-customer, sehingga usaha tokonya semakin maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami perkatakan berkat turun atas usaha toko daripada Daniel. Terima berkat ini terjadi dalam hidupmu Daniel. Kami berdoa untuk Vivi yang berdoa untuk pelayanan Joshua. Kami berdoa Joshua Ahimsa, dimanapun saja Tuhan tempatkan dia menjadi berkat, pelayanannya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Angel, merindukan Tuhan untuk kuliahnya dilancarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Kami percaya Tuhan,
Tuhan akan menyelesaikan segala yang masih dibutuhkan Tuhan. Mungkin biaya, mungkin urusan lainnya. Tuhan lancarkan segala sesuatunya sehingga Angel bisa menyelesaikan kuliahnya. Kami berdoa Tuhan untuk Shelly yang sakit lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit lambungnya disembuhkan. Shelly, percaya engkau sedang mengalami kesembuhan. Mujizat kesembuhan terjadi. Tuhan pakai obat-obatan, Tuhan pakai istirahatmu menjadi kesembuhan bagi hidupmu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Sister Suarwati yang suaminya besok akan vaksin. Tuhan, biar aman, semuanya baik-baik dan tidak ada gejala sampingan atau apapun juga. Ia kuat setelah menerima vaksin ini, sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Lydia Wijaya juga yang merindukan untuk mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Kami percaya juga Tuhan dengar kerinduan dia. Dan kami yakin Tuhan sudah siapkan seorang sosok pria yang takut akan Tuhan, yang akan menjadi jodohnya, yang mengasihi dia dengan segenap hati. Dan masa depan mereka berdua berkemenangan di dalam keluarga kudus yang Tuhan sudah desain bagi hidupnya. Tuhan, kami berdoa untuk Ricky yang mamanya sakit autoimun Tuhan. Kami percaya saat ini dimanapun sang mama berada, mungkin di tempat tidurnya, mungkin di rumahnya, kami tumpangkan tangan dari rumah kami masing-masing secara khusus untuk mama daripada Ricky. Kami salurkan kesembuhannya Tuhan. Tuhan bekerja menyembuhkan daripada mamanya Ricky. Semakin pulih, semakin sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk MR juga rindu untuk mendapatkan keturunan dan juga untuk keinginan punya rumah sendiri. Tuhan, kami yakin sekali lagi kelompok doa kami pada malam hari ini tidak diremehkan Tuhan. Tuhan dengar kami mengetuk pintu surga, meminta Tuhan, tolong Tuhan bukakan daripada rahim, daripada kandungannya Tuhan, sehingga dia bisa segera mendapatkan keturunan dan kerinduannya memiliki rumah sendiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Lydia yang berdoa untuk teman-temannya, keluarganya yang lagi sakit kena penyakit COVID. Diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan. Tuhan, kami berdoa virus-virus yang ada di dalam tubuh mereka, Tuhan diberikan kesembuhan Tuhan. Tuhan pakai vitamin, Tuhan pakai obat sebagai sarana perpanjangan tangan mujizat kesembuhannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Liana. Ayo kita berdoa yuk, pasukan doa malam hari ini untuk Liana yang lagi sakit persendian dan kakinya bengkak. Kami tumpangkan tangan untuk Liana. Tuhan, kami minta kuasa-Mu bekerja menyembuhkan sakit persendiannya, menyembuhkan sakit kaki yang bengkak Tuhan. Dan sembuh untuk Liana dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk Indri yang lengan dan pundak kirinya sakit. Tuhan, kami salurkan kuasa kesembuhan Tuhan. Bukan kami, tetapi Tuhan sendiri yang menyembuhkannya. Kami berteriak, kami mohon, kami minta sebagai sesama teman-teman perempuan ya Tuhan. Kami mau support Indri supaya ia bisa mendapatkan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Vika supaya dia bisa lolos daripada ujian di Kemlu tahap akhir Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, kerinduan dia Tuhan dengar. Dan biarlah Tuhan pada saat ia lolos ujian ini, karena Tuhan sudah punya rencana menempatkan dia untuk menjadi terang, menjadi garam, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menolong ujiannya sehingga bisa diterima dan lolos Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Jay, untuk usaha papahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, usaha papanya dilancarkan. Tuhan terus akan memberkati usaha itu sehingga kebutuhan apapun juga dicukupi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Sister Titik yang suaminya Tuhan mungkin masih ada di jalan yang salah. Dia rindu ada pertobatan bagi suaminya dan juga mungkin suaminya yang kena guna-guna. Tuhan, malam hari ini kami berdoa dalam kesepakatan. Karena kami berdoa dengan keberanian iman. Karena kuasa yang ada di dalam kami lebih besar daripada kuasa apapun di muka bumi ini.
Hai engkau kuasa guna-guna, kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh perzinahan, roh perselingkuhan, atau apapun juga yang ada di dalam kehidupan dia. Kami berdoa, Tuhan patahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suami daripada Sister Titik bertobat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal dia secara pribadi, Engkau sayang kepada suaminya, dan Engkau tangkap suaminya Tuhan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Vivi supaya sakit pinggul kirinya disembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Natali. Natali juga rindu didoakan karena ada kuasa kegelapan yang menyerang mereka. Tuhan, malam hari ini tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga Natali, tutup bungkus keluarga dari kelompok doa kami malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami gak takut dengan kuasa kegelapan karena kuasa Tuhan lebih besar dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, setiap kuasa kegelapan, setiap niat orang jahat yang dikirim kepada keluarga Natali, kami patahkan kuasanya. Hai engkau iblis, keluar dari kehidupan Natali, keluar dari rumah Natali, keluar dari keluarganya Natali. Aku perintahkan engkau iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa jahat tidak mempan, karena ada perlindungan Allah menyertai keluarga Natali. Dan setiap niat-niat orang jahat yang dikirimkan di tangan Tuhan akan diputar balikan menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, Lydia supaya diberikan roh sukacita. Terima roh sukacita. Tuhan kita, Tuhan yang pemurah. Apa yang Engkau minta, Tuhan akan berikan bahkan melebihi dari apa yang Engkau doakan. Terima roh sukacita terjadi dalam kehidupan-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk Sister Amber Flynn yang anaknya supaya diterima dapat university dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga percaya Tuhan, doa kami tidak sia-sia. Kami berdoa untuk anak daripada sister keluarga besar kami ini Tuhan, dalam nama Yesus. University yang dia rindukan bisa ia dapatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah doa-doa kami, dan kami akan terus lanjutkan setiap doa-doa yang ada. Buat semua yang udah didoakan, puji Tuhan, percaya doa kita ya dan amin ya. Dan buat yang masih rindu untuk didoakan, masih boleh tulis. Dan kalau tadi ada yang udah nulis saya kelewat, tulis lagi ya, mohon maaf kalau mungkin kelewat ya. Oke.